Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat dipertemukan kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Haji asal maknanya adalah menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini menurut syara ialah sengaja mengunjungi Ka'bah, rumah suci, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang tertentu sebagaimana yang akan kami terangkan ya. Permulaan wajib haji. Pendapat ulama dalam hal menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama. Sebagian mengatakan pada tahun ke-6 Hijriah dan sebagian mengatakan pada tahun 9 Hijriah. Haji diwajibkan atas orang yang puasa 1 kali seumur hidupnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran 97. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan yang kedua, mendirikan sholat yang 5 waktu. Dan yang ketiga, membayar zakat. 4, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan yang 5, berpuasa dalam bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah berkata dalam pidato beliau, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan. Seseorang sahabat bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam tidak menjawab. Dan yang bertanya itu mendesak sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kalau saya jawab iya, sudah tentu menjadi wajib tiap-tiap tahun, sedangkan kamu tidak akan kuasa mengerjakannya. Biarkanlah saja apa yang saya tinggalkan, artinya jangan ditanya, karena boleh jadi jawabannya memberatkan kamu. Riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i. Ibadah haji itu wajib segera dikerjakan, artinya apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi masih dilalaikan juga tidak dikerjakan pada tahun itu, maka ia berdosa karena kelalaiannya itu. Sabda Rasulullah SAW, An Ibni Abbasin qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Dari Ibnu Abbas, Nabi besar Shallallahu alaihi wasallam telah berkata, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari sesuatu halangan yang akan merintanginya. Riwayat Ahmad. Dan di sini syarat-syarat haji adalah yang pertama Islam ya.
tidak wajib dan tidak sah ya bagi orang yang kafir. Dan yang kedua, berakal dan tidak wajib bagi orang yang gila atau orang yang bodoh. Yang ketiga, balik. Jadi untuk syarat yang ketiga ini harus sudah balik ya, antara umur 15 tahun atau balik dengan tanda-tanda yang lain. Dan yang keempat, kuasa. Tidak wajib haji atas orang yang tidak mampu. Dan untuk pengertian mampu itu ada dua macam ya. Yang pertama, mampu mengerjakan haji dengan sendirinya dengan beberapa syarat sebagai berikut. Mempunyai bekal yang cukup untuk pergi ke Mekah dan kembalinya. Dan ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri ataupun dengan jalan menyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Mekah adalah 2 marhalah, yaitu 80.640 km. Orang yang jarak tempatnya dari Mekah kurang dari itu, sedangkan ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat baginya. Keterangannya yaitu ayat tadi yang di atas, Ali Imran 97. Bekal dan kendaraan itu sudah lebih dari utang dan bekal orang-orang yang dalam tanggungannya sewaktu pergi dan sampai ia kembali. Dan selanjutnya, aman perjalanannya. Artinya, di masa itu biasanya orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa. Tetapi kalau lebih banyak yang celaka atau sama banyaknya antara celaka dan yang selamat, maka tidak wajib pergi haji. Bahkan haram pergi kalau lebih banyak yang celaka daripada yang selamat. Dan yang selanjutnya, syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayainya. Sabda Rasulullah SAW, Anibni Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafirul mar'atu illa ma'ati mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi habsin kada wa kada wa imraati turidul hajja. Faqala uhruj ma'aha. Dari Abu Abbas, Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak boleh bagi perempuan bepergian selain beserta mahramnya, dan tidak pula boleh bagi laki-laki mendatangi perempuan itu selain apabila ia beserta mahramnya. Bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, sesungguhnya saya bermaksud akan pergi berperang, sedangkan istriku bermaksud akan pergi haji. Jawab Rasulullah SAW, pergilah bersama-sama dengan istrimu naik haji. Riwayat Bukhari. Orang buta pergi haji apabila ada orang yang memimpinnya, sebagaimana keadaan perempuan ditemani mahram atau suaminya. Orang buta wajib haji apabila ada orang yang memimpinnya, sebagaimana keadaan perempuan ditemani oleh mahram atau suaminya. Dan yang kedua, kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantikan dengan orang lain. Umpamanya, seseorang telah meninggal dunia, sedangkan sewaktu hidupnya ia telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain.
Ongkos mengerjakan diambilkan dari harta peninggalannya, maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya itu serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambilkan dari harta peninggalan sebelum dibagi. Caranya sama dengan hal mengeluarkan utang piutang kepada manusia. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, seorang perempuan dari kabilah Zuhainah telah datang kepada Nabi SAW. Katanya, sesungguhnya ibuku telah bernazar akan pergi haji, tetapi dia tidak pergi sampai dia mati. Apakah boleh saya kerjakan haji untuk dia? Jawab Nabi, iya boleh. Kerjakanlah olehmu hajinya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu sewaktu mati meninggalkan utang? Bukankah engkau yang membayarnya? Hendaklah kamu bayar hak Allah, sebab hak Allah itu lebih utama untuk dipenuhi. Riwayat Bukhari. Bagaimana dengan orang yang lemah? Orang lemah yang tidak kuat pergi mengerjakan haji karena sudah tua atau lemah karena penyakit yang dideritanya, kalau ia mampu membayar ongkos sesederhananya yang biasa berlaku di waktu itu kepada orang yang akan mengerjakan hajinya, maka ia wajib haji, sebab ia terhitung orang kuasa dengan jalan mengongkosi orang lain. Bagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Abbas, seorang perempuan dari kabilah Kasam telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya bapak saya telah mendapatkan kewajiban haji, sedangkan ia sudah tua renta, tidak dapat duduk di atas punggung untanya bila tanpa bantuan orang lain. Jawab Rasulullah SAW, hendaklah engkau kerjakan hajinya. Selanjutnya adalah haji anak-anak dan hamba. Anak-anak yang belum balik, belum sampai umur, dan hamba, keduanya sah mengerjakan haji dan umroh. Amal keduanya menjadi amal sunat. Apabila anak sudah sampai umur atau hamba sudah merdeka, maka keduanya wajib haji kembali, sebab syarat sah haji wajib itu hendaklah dikerjakan oleh orang yang balik, berakal, dan merdeka. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bertemu dengan sebuah kendaraan di Raudhah. Sabda beliau, kaum siapakah beliau? Mereka menjawab, kami kaum muslim. Lalu mereka bertanya pula, siapakah engkau? Jawab beliau, saya Rasulullah. Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak, ditunjukkannya kepada beliau dan bertanya, adakah sah haji anak ini? Jawab Nabi, sah, dan engkau mendapat pula pahala. Tingkatan haji dipandang dari tingkatan syarat-syaratnya mempunyai 5 tingkatan. Yang pertama, sah semata-mata syaratnya Islam, maka sah haji anak-anak walaupun belum memajis dengan pimpinan walinya. Yang kedua, sah mengerjakan sendiri syaratnya Islam dan mumajis. Yang ketiga, sah untuk haji yang dinazarkan syaratnya Islam, balik, dan berakal. Yang keempat, sah menjadi bayaran fardu Islam atau kewajiban sekali seumur hidup, syaratnya Islam, balik, berakal, dan merdeka. Yang kelima, wajib syaratnya Islam, balik, berakal, merdeka, dan kuasa. Oke, cukup dari sini ya untuk syarat sahnya haji. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.